Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan, teristimewa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berada di rumah. Kita masuk di dalam ibadah kita secara khusus melalui night call ini. Saya, Pendeta Charles James Valentino Timbuleng, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Menara Iman di Jakarta Timur. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam perenungan kita dan juga pembacaan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, di akhir bulan Juli 2020 ini, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami di tengah-tengah kehidupan kami yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Tapi kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kuasa dan kasih-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan malam ini ya Allah, kami datang kepada Tuhan untuk boleh mengalami berkat rohani daripada-Mu yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama menjadi kekuatan kami. Berkati dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memahami makna firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami saat ini, kami telah bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada ibadah malam ini berdasarkan kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Yosua pasal 24, ayat 14 sampai dengan ayat 24. Yosua pasal 24, ayat 14 sampai dengan ayat 24. Dan firman Tuhan menyatakan, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa ini, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu.
Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengar." Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia, kita mendengarkannya, memeliharanya, dan melakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang besar tetapi juga berat yang diajukan oleh Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel tentang makna hidup untuk percaya kepada Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir atau kepada ilah-ilah yang lain. Ini memang pilihan yang tidak gampang, saudara-saudara. Karena konsekuensinya juga besar. Kalau Anda dan saya memilih Allah Israel, tentu konsekuensinya bahwa Tuhan akan tetap memelihara dalam kehidupan kita. Namun di saat kita kemudian memilih untuk percaya dan beribadah kepada ilah yang lain, artinya Allah Israel itu akan meninggalkan kita. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Di saat Allah Israel yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tidak lagi tinggal bersama dengan orang-orang Israel. Inilah juga menjadi pertanyaan yang besar untuk kita semua saat ini. Teristimewa di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah tantangan yang besar, karena ada banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Bukan saja karena pandemi COVID-19, tapi banyak masalah yang kita akui dalam hidup ini yang seringkali kita diperhadapkan kepada kenyataan-kenyataan hidup untuk kita memilih. Bukan hanya bicara soal keimanan kita, tapi juga berbicara tentang sikap kita dalam ibadah kita. Artinya tidak mungkin kalau saya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi saya tidak beribadah kepadanya. Atau sebaliknya juga, bagaimana mungkin saya bisa beribadah, tetapi saya tidak percaya kepadanya. Karena antara keyakinan dan ibadah itu adalah sesuatu yang menyatu dalam kehidupan kita. Dan kan itu menjadi pertanyaan yang besar. Apa yang membuat Anda dan saya kemudian melihat bahwa ibadah itu menjadi hal yang penting? Apakah karena saya menjadi orang Kristen? Apakah karena saya sudah disidi? Atau apa? Ternyata di saat saya membaca dan saudara-saudara membaca dari bagian firman Tuhan hari ini, tantangan yang terbesar adalah melihat kepada pribadi kita. Atau saya mengatakan saya percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tentu yang saya bangun adalah komitmen saya, motivasi saya untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam segala bentuk, dalam segala perkara. Dan bukan itu saja, saya yakin di saat kita melakukan ibadah itu secara benar, maka saya yakin
penyertaan Tuhan juga akan terus menyertai kehidupan kita. Ini bukan lagi soal pilihan, saudara-saudara, tapi menjadi tantangan yang terbesar di saat orang seringkali hanya melihat ibadah itu sekedar ibadah, tapi kemudian tidak diikuti dengan sikap dan perilaku yang menunjukkan bahwa kita sedang melakukan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Ibadah itu bukan sekedar ibadah di gedung gereja, tapi di rumah pun kita bisa beribadah. Dan ibadah yang kita lakukan adalah bentuk suatu keyakinan iman, tapi sekaligus juga satu bentuk keyakinan yang membuat kita percaya di tengah-tengah situasi yang sulit apapun, di saat kehadiran Tuhan ada menjadi bagian dalam kehidupan kita, saya tidak akan menjadi takut tentang apapun. Kan itu ibu bapak dan saudara-saudara, mari, saya tidak tahu seberapa banyak kita sudah melihat apa yang sementara terjadi saat ini, khususnya bagi bapak ibu dan saudara-saudara yang karena pandemi COVID-19 ini Anda hanya tinggal di rumah saja. Tapi bukan berarti karena Anda di rumah Anda tidak bisa beribadah. Bangunlah komitmen kita kepada Tuhan. Anda tidak hanya bicara tentang hal-hal yang baik saja, lalu kita datang kepada Tuhan dalam ibadah. Tapi justru di tengah-tengah kondisi yang tidak baik pun, Tuhan meminta kepada kita, datanglah, beribadahlah kepada Tuhan. Karena memang tidak setiap orang saat ini bisa beribadah. Bahkan mereka hanya mengambil bagian ibadah di rumah saja. Tapi saya yakin ibu bapak dan saudara-saudara, apapun yang itu bapak ibu dan saudara-saudara lakukan, Tuhan memperhitungkan iman saudara-saudara. Tuhan akan menjawab segala pergumulan kita. Tuhan akan menolong kita. Dan Tuhan juga akan terus menyertai kehidupan kita. Mari saudara-saudara, jangan tinggalkan ibadah itu. Beribadahlah kepada Tuhan dimanapun Anda ada dan berada, dalam situasi apapun. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan motivasi dan komitmen yang benar pada Tuhan. Hanya dengan demikian, Anda sedang membuat pengakuan diri kembali di hadapan Tuhan. Kami hanya beribadah kepada Allah di dalam Yesus Kristus, dalam pertolongan Roh Kudus. Dan di saat pengakuan ini kita nyatakan, yakinlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hidup ini adalah bagian dari sejarah yang Tuhan izinkan kami boleh ada di dalamnya. Tapi sekaligus juga hidup ini menjadi hal yang luar biasa di saat kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Pimpin kami dalam perjalanan hidup kami. Ibadah yang kami lakukan pun menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan yang saat ini sedang melakukan peribadatan di rumah mereka masing-masing. Berkati pelayan-pelayan firman Tuhan dimanapun mereka ada dan berada, untuk mengingatkan kepada kami semua bahwa firman Tuhan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita, agar kita terbangun, yakin dan percaya dan tidak takut tentang apapun yang sementara diperhadapkan kepada kita. Berkati Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, berkati seluruh umat Tuhan ini. Terpujilah ya Allah, Engkau dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.